اللهم صل على سيدنا محمد الذي سبق من لبى دعوته واتبع شريعته ولم يخالف سنته اللهم صل على سيدنا محمد الذي سبق من لبى دعوته واتبع شريعته ولم يخالف سنته وأعلى بيته وهجرته وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام كإلحام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Masyaallah habaib, masyaallah ikhwan, hadirin jamaah majlis taklim 2 mingguan di rumah Al-Barakah Al-Habib Ali bin Ahmad Mani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memilih kita, lalu mengumpulkan kita dan memberi bil asab dalam badan sehat wal afiat. Alhamdulillah kita dikumpulkan Allah kembali memasuki rumah yang penuh berkah ini, kediaman Al-Habib Al-Billah Ali bin Ahmad Bahusain atau lebih kenal dengan Nabi Muallim. Nah, alhamdulillah tanpa terasa sudah lebih dari separuh bulan Rajab kita lewati bersama. Mudah-mudahan tidak pernah putus kita mohon ampun kepada Allah dan tidak pernah bosan Allah menerima istighfar dan permohonan ampun kita atas segala dosa dan kesalahan kita. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, melanjutkan kembali pembahasan pembacaan kitab Nasihat Dunia Al-Imam Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Masih kita di pembahasan terakhir daripada mengenai qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah, ihtijaj menjadikan alasan atas suatu kelalaian atau bahkan kemaksiatan yang kita lakukan, baik itu meninggalkan yang wajib atau melanggar syariat Allah, lalu mengatakan ini sudah ketentuan Allah, ini sudah kehendak Allah, kalau tidak bakal terjadi. Sepintas ucapan itu memang alal haq, kita yakin sebenarnya tidak akan pernah terjadi apapun di atas muka bumi Allah di alam semesta ini kecuali dengan kehendak dan izin Allah. Namun ungkapan itu sangatlah salah dan batil, bahkan buruk. Ungkapan yang seakan-akan istilah kita nak cuci tangan lepas dari tuntutan, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menginginkan, menghendaki kepada hambanya untuk berbuat maksiat atau kesalahan. Kemudian ungkapan-ungkapan yang seakan-akan tidak menerima ghadabnya Allah, ini pun kita hendaklah kita tinggal, kita jauhi, kecuali kali itu yang sifatnya musibah, memang musibah seperti musibah bala. Boleh kita untuk mengatakan hal itu, ini sudah ketentuan Allah, ini sudah ketetapan Allah, terutama kalau kita pengen menenangkan orang yang sedang menghadapi musibah tersebut, yang mana dia tadi itu dalam keadaan terpukul, sedih, dapat musibah, entah itu kehilangan sesuatu yang dia cintai. Maka kita melihat kondisi orang tersebut ketika dia sudah tenang, sudah bisa menerima nasihat,
maka mantapkan keimanannya, keyakinannya untuk dia meyakinkan kalau apa yang terjadi itu adalah sudah kehendak Allah. Nah itu boleh. Nak dimaknakan lagi kita lah berusaha nyago tapi masih musibah terjadi juga, ini sudah ketentuan Allah. Yang seperti itu boleh, ikhwan rahimakumullah. Bahkan ada nilai positif yang kita menanamkan kepada saudara kita untuk bisa ridha dan ikhlas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ satu ayat Al-Qur'an dia kata Imam Al-Haddad, qala Allah Ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika 'ala Allah yasira likay la ta'asu 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbul mukhtalin fakhur. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika 'ala Allah yasir. Ketika itu musibah, maka kita wajib berusaha untuk menerimanya dengan ridha. Kita istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu kita mantapkan hati kita untuk legowo menerima musibah tersebut walaupun bagaimanapun berat dan pahitnya musibah itu. Karena tidaklah akan terjadi suatu musibah kalau kecuali itu sudah ketentuan Allah, kehendak Allah. Yang mana kalau kita berontak atau mengerutuk dengan ketentuan Allah, berarti na'udzubillah kita seakan-akan tidak menerima aturan Allah, ketetapan Allah, kehendak Allah. Maka itu suatu hal yang musibah di atas musibah, musibah di atas musibah. Maka di sini pula kita tanamkan kepada diri kita dan kepada orang yang dapat musibah itu untuk dia bisa benar-benar legowo, menerima dan mengikhlaskan apa yang terjadi, karena itu adalah sudah ketentuan Allah. Baik. Lalu tujuan Allah menyebutkan apapun yang terjadi di muka bumi Allah ini adalah semuanya sudah ketentuan Allah. Bismillah walhamdulillah ala khair wa syar bimasyiatillah. Maka bagi kita mendapatkan bermacam-macam kebaikan-kebaikan ini jangan terlalu merasa senang. Apalagi sampai mengatakan ini karena usaha anak, karena anak memang usahakannya, anak nyagonian, anak jauhnian, anak ini. Akhirnya kita lupa bahwasanya semua yang kita alami pun adalah sudah ketentuan Allah. Kita cuma menjalani hakikatnya. Kita nak mentu dari itu tidak baca, karena Allah sudah menggariskan hari ini kita akan berbuat ini sampai kita tidur. Begitupun termasuklah di dalamnya kebaikan. Macam ini majlis kita hadir, alhamdulillah. Ada kawan kita tak hadir. Lalu kita mengatakan anak hadir semalam memang anak ini gini anak pasang alarm, anak jago ni jangan sampai lewat, anak ini macam-macam. Dia lupa padahal hakikat kemampuan dia untuk hadir itu juga dengan kehendak Allah. Walaupun kita mengosongkan waktu, ikhwan, menyiapkan waktu, masang alarm, kita sudah nak jalan. Para maghrib tadi sudah nak jalan. Kalau orang hendak kita tak baca hadis, tidak baca hadis. Tidak baca hadis tidak harus dengan sesuatu yang buruk, boleh jadi dengan sesuatu yang sifatnya mubah atau boleh jadi baik. Pas kita nak hadis, atau ada kawan kita, ya, yang kawan itu kawan lama, atau katakanlah mamang kita, atau katakanlah mertua kita datang ke rumah kita. Tanpa kabar, tanpa berita, tatanya Allah depan rumah, pas kita nak mentu. Kira-kira nak ngomong apa sama tu? Jatuh iba, masuk iba, aku nak ke majlis dulu. Pecat, yang besok itu. Ahlan wa sahlan, apalagi mantan baru. Ya, terima, duduk manis, kelakar, untuk ngajak bersama, untuk makan apa, sudah lewat. Walaupun kita sudah mengosongkan waktu, sehat walafiat, tak katik satu cemela pun. Motor ada, waktu luang ada, sampai sudah siap tinggal jalan deh. Kalau Allah tidak hendak, bukan dengan kehendak Allah dan kedaulatan Allah, kita tidak mampu. Begitupun seandainya kita anggap ini suatu musibah, misal, ya Allah, anak sudah siap, anak sudah nak pergi, aduh halangan tak pergi. Jangan kita pun sedih, itu sudah kehendak Allah. Di sini kan likai la ta'asu ala ma fatakum. Likai la ta'asau ala ma fatakum. Agar kalian tidak ngerasa sedih dengan apa yang lepas dari kita, dari kebaikan yang bukan karena keteledoran, bukan karena kita membuang, bukan. Kita sudah berusaha atau lepas kebaikan tadi itu. Contoh mungkin banyak kita alami, sudah nak pergi ke tempat yang baik, atau hujan
hujan deras. Ya. Nah, agar ketika kita tahu ini sudah qadar Allah ma syafa'al, ini sudah ketentuan Allah, kita dah siap, kita dah berusaha, tapi Allah belum mengendaki. Nah, baliknya ke situ. Sehingga kita meyakini itu kehendak Allah. Kita tidak akan pernah nyalakan hujan, kita tidak pernah nyalakan kawan kita yang lambat atau lupa jemput kita. Ketika kita balikkan, ini sudah ketentuan Allah, kehendak Allah. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi ketika kita mendapatkan suatu hal yang sifatnya akhirat, ketaatan atau duniawi. Kalau duniawi sebenarnya bolehlah kita kendaklah dia. Banyak orang sombong kan, ketika berhasil usahanya berkembang, buka cabang kalau macam ini berkat sistem, sistem yang kita bikin baru, manajer yang kita ganti segala, wah ambukkan. Setelah manajer kita ganti, setelah sistem ini kita rubah, kita buka cabang, kita adakan iklan di setiap medsos, Instagram, di semua. Sekarang hasilnya kita rasakan. Sukses usaha kita. Padahal naudzubillah min dzalik. Kalau Allah kendai wong kita terbanglah 1000 seragam semua. Wong jadi kemandan nyiok, lewat baik. Tak ada yang datang. Bahkan boleh jadi Allah kadang-kadang kendai ikhwan, ketika kita sudah ngasuh lewat medsos, kita sudah segala macam cara, ada yang belanja, datang tempat kita, belanja banyak pula, beli barang-barang. Kita nanya iseng, ibu tahu toko ini jualan dari mana? Aku kebetulan lewat deh, nengok. Betulan lewat deh, nengok. Oh bukan lewat medsos, oh aku tak pula, bukan medsos, tak pula hobi aku. Tunjuknya HP Cik Satsuki, HP aku macam ini gitu. Biar kamu tahu, bukan usaha kamu itu. Allah yang menghendaki itu. Aku ni kebetulan lewat, bukan rencana bukan. Kebetulan nak kemana? Iya, aku mengajak anak aku jalan-jalan, cucung aku dah. Betul aku tengok toko kamu ni. Tak tahu hati aku tertarik pengen masuk, ternyata apa yang percaya ada kan di sini. Biar kita tahu. Ini urusan dunia, ini urusan dunia. Jangan kita sombong. Dunia akhirat Allah yang ngatur, kan? Bukan akhirat baik, dunia juga Allah yang ngatur. Ya. Jadi jangan kita ngasuh, ini buka kita, usaha kita segala macam. Ketika gagal dunia pun sama. Tadi kita gambarkan urusan akhirat, kita baca hadir majlis segala macam, ini baca istiqomah, dari sini nyambung lagi mungkin ke NTRI misalnya. Oh aku memang kalau tiap paket aku kalau disuki ngajar tak pernah, aku tinggal sikok. Kalau sudah maknanya hadir keluar sana. Ya itu kehendak Allah. Itu Allah yang izinkan. Kalau Allah tak izinkan, mentur di sini mencet ke balik. Sakit perut balik. Macam-macam baca alasan itu. Boleh jadi pas kita mentur, kita nelpon, nyuruh kita balik. Apa yang kita ngomong? Kalau mau tanggung menteri sikap lagi, tidak, kau balik sekarang. Aku ni lagi butuh kau. Balik kita kalau nak soleh. Balik jadi semula bismillah walhamdulillah ala khair wa syar bima syi. Jadi dalam hal seperti itu, ya, boleh kita mengatakan ketika dapat musibah dan macam untuk menghibur diri kita, menghibur saudara kita, sudahlah ini sudah kehendak Allah. Sampai Rasulullah mengatakan walau anna awwalakum wa akhirakum insikum wa jinnikum, walaupun seandainya dari orang datang awal dari dunia ini sampai yang akhir jin manusia bersatu padu, liyanfa'uka bisyai' lam yanfa'uka illa ma kataballahu bika, ingin memberikan satu manfaat untuk kau, mendatangkan satu kebaikan untuk kau, tak bakal mampu kata Allah kecuali dengan izin aku, kecuali sudah kutentukan kata Allah. Sebaliknya, walau ijtama' ini awalakum wa akhirakum insikum wa jinnakum, kalau berkumpul semua makhluk jin dan manusia dari yang pertama dari zaman Allah dan sampai akhir, liyadurruka bisyai' la yadurruka bisyai' illa ma kataballahu alaik, mereka bersatu padu untuk menghancurkan kita, membinasakan kita, mencelakakan kita, tak bakal mampu kecuali kalau itu sudah memang kehendak Allah. Nah, inilah iman mereka para awliya Allah, sehingga mereka punya keyakinan masalah qada dan qadar ini. Muncullah yang kita kenal dalam begitu 3 menit sebelum 3 menit karyawan kita datang, langganan kita datang, ini masih tutup, pindah ke sebelah belanja, pindah ke sebelah belanja karyawan kita, langganan kita tadi pas sedang belanja, sedang lingkungan sebelah, karyawan kita baru datang buka toko. Nah ini tak belanja sini, oh kau lambat dikit deh, kalau sudah berjadian sini. Dan lagi kita bos datang, nah ngapo kawan tu belanja situ, kau lambat ke toko aku? Bos lambat dikit be, aku tu bos tesip baik. Oi kata pula ngapa lah, panjang itu saya ambil tadi. Apa ini lagi ngawak no, 2 bal pula belanja tadi. Nah, hampir 3 hari kita kepet ni. Urusan dunia lah, wah masya Allah
Tapi kalau anak buah kita tadi tidak sempat solat qobliyah, solat ba'diyah, zuhur tidak sempat, ya sampai hatta kita agak sibuk Jumat sampai terlambat, nyampe ke masjid khutbah kedua, ya sampai tidak ngasar dosa, tidak ngasar sesuatu yang hilang dari kerugian. Na'udzubillah, itu ikhwan, itu dikatakan Rasulullah munafik orang seperti itu. Ketika kehilangan dunia dia sedih, datang dunia dia gembira. Ketika hilang akhirat dia tidak sedih, datang akhirat dia tidak gembira. Nas'alullah alaihi wasallam. Wa in tadhakkara al-'abdu inda masa'ib wal balaya ma wa'adahu Allah 'alaiha min ad-darajat wal hasanat wal kafarat lis-sayyi'at fa dzalika hasan. Seorang ketika terkenang dengan musibah, lalu dia ingat bahwasanya dengan musibah itu dia ingat dengan janji Allah dan Rasul. Tidaklah seorang dapat musibah kecuali itu adalah suatu kebaikan untuk dia. Lewat apa? Allah mengampuni dosa, Allah memberikan pahala, Allah mengangkat derajat. Maka dia menerima ketentuan Allah tadi dan berhusnuzan, bukan berbangkil, bukan. Ya sudahlah, nak mana lagi, musibah sudah. Yang mudah-mudahan kita diangkat derajat oleh Allah. Allah ampun dosa kita. Apa boleh macam itu? Dengan dapat musibah tadi kita melepau diri, seakan-akan berbangkil, menagih janji Allah. Ya Allah, kalau dapat musibah ni aku nak minta hasanah, pahala, angkat derajat. Boleh, memang Allah janjikan. Yang penting kita ni ikhlas, ridha. Untuk melepau diri lebih mantap, lebih legowo, lebih melepaskan dengan musibah ni. Sudahlah, kalau lah, insya-Allah kita ingat, insya-Allah dapat musibah ni, insya-Allah mungkin abah kita atau umi kita yang dapat musibah, sakit kalau macam tu, kita ni insya-Allah derajat itu diangkat oleh Allah, mengampuni dosa kita, mencatatkan pahala untuk kita. Wa in tadhakkara al-'abdu inda masabi wal balaya ma wa'ada Allah 'alaiha, dengan janji Allah dia teringat. Di antara min darajat, angkat derajat, wal hasanat, pahala, kebaikan, wal kafarat lis-sayyi'at, dan menghapuskan dosa-dosa dengan penyakit, dengan bala musibah. Fa lidzalika hasan, maka itu baik, bagus kata malah hadat. Bukan sesuatu yang tercela. Macam kita termotivasi beramal karena ngejar pahala, tidak apa-apa. Iman kita ni iman yang masih orang awam istilahnya. Dan itu memang janji Allah. Kalau kamu ngawin ini pahalanya macam ini, janji Allah. Kamu ini punya angkat derajat kamu. Gara-gara iming-iming dari Allah, ganjaran-ganjarannya kita semangat. Tidak apa-apa ya Pak. Bahkan dalam satu sisi menunjukkan iman yang kita ada, beriman dengan janji Allah dan janji Rasulullah, sehingga kita termotivasi berbuat kebaikan, bukan hal yang buruk. Jangan dihina. Kau ni badan nak ngejar sungguh, dia pahala baik. Lillahi ta'ala tu ni. Kaget dulu, kita ni belum nyampe bab lillahi ta'ala. Masih bab ini wajah tu. Masih ini sedang berusaha belajar. Dan apa yang dijanjikan tadi memang itu janji Allah dan Rasul, tidak buruk ikhwan. Suatu yang baik kita gara-gara itu. Yang macam jujur, lebih buruk lagi lah katakanlah. Nyambungkan urusan akhirat untuk ngejar dunia, boleh tak? Ketika itu memang janji Allah, boleh. Bahkan balik lagi berarti orang yakin dengan janji Allah dan Rasul. Contoh, Rasul mengabarkan orang yang macam surah Al-Waqi'ah rezekinya tidak bakalan putus. Wajib ni macam Waqi'ah. Siapa yang salat duha rezekinya dilancarkan Allah. Ini bab dunia kan loh. Gawe dia salat duha tak pernah lepas dia. Ya, macam Waqi'ah benar maksudnya apa? Anak ngasuk ni kalau anak macam Waqi'ah salat duha itu rezeki lancar, alhamdulillah. Ya. Nah, ini orang jangan kita ngatakan berarti solat kan karena Allah menganggap rezeki. Lah, yang janjikan rezeki siapa? Allah. Apa urusan kau? Allah yang janjikan, aku lakukan. Berarti aku percaya sama Rasulullah, percaya dengan janji Allah dan Rasul. Bagus tak macam ini? Bagus. Jangan kita percaya. Ya, kamu pergi maulid, urusannya dunia. Biar anak dapat jodoh, biar dapat gawian, biar dapat apa, pergi maulid, tak nangis-nangisan, bukan minta akhirat, minta dunia. Nah, memang dijanjikan di tempat perkumpulan maulid itu rahmat Allah turun, pintu langit dibukakan Allah, doa mustajab. Apa salahnya minta hajat dunia? Tak apa-apa. Yang penting tinggal lagi arahkan dunia ini untuk akhirat, bukan masuk surga. Masuk surga jelas. Ya kita orang awam, kawan. Jangan dicelah surga. Kenapa? Baliknya kenapa? Kenapa? Karena anak yakin maulid ini bawa berkah. Berarti kan positif. Karena maulid bawa berkah, pergi hall bawa berkah. Anak yakin sebab berkat sahibul hall, hajat anak juga boleh Allah. Positif betul. Positif. Kenapa? Dia tahu sahibul hall wali Allah. Wali Allah dekat sama
Allah, balikkan ke situ, tetap baliknya kepada Allah, bukan dia minta sama wali. Ya, karena dia yakin kedekatan keagungan Rasulullah dengan Allah, maka dia banyak-banyak salawat, dan memang dijanjikan dengan salawat kita baca dapat hajat dunia dan akhirat dan seterusnya. Wa huwa anfa' lil 'ammatil muslimin wa aqrab ila afhamihim. Nah, yang seperti tadi untuk levelan mustawa kalangan orang-orang muslim pada umumnya bagus. Sabar ente, ini sudah ketentuan Allah, insyaallah dengan penyakit ini Allah nak ngampuni dosa ente. Sering kan kita ngampun ke kawan kita. Sabar Pak, ikhlas ke, insyaallah cepat sembuh. Dan bapak ni masya-Allah dengan sakit ni bapak diangkat darjat oleh Allah. Bapak dipaham lo hebat untuk orang sampaikan itu. Nah, itu baik, bagus, manfaat untuk mereka. Wa huwa anfa'ul 'ammah al-muslimin wa aqrab ila faham, dan lebih mampu diterima oleh mereka. Lianna an-nadhar ila al-'ilm al-azali wal qada' wal qadar as-sabiq yaftajiru ila fatana wa yusiba basiratan yakhlu anha kathir minan nas. Karena kalau kita cuma menekankan dia masalah ini, menggoda ini sudah ketentuan Allah dari alam azali, sudah dari sebelum langit diciptakan Allah sudah menyatakan ini, sudah mungkin tidak nyambung dia. Jadi untuk mengarahkan dia demi menggoda Allah tadi dengan mengiring dia untuk dapat ganjaran dari sisi Allah. Nah, lain kalau orang yang sudah punya levelan lebih tinggi. Karena orang-orang yang awam itu kecerdasan, kemudian keterangan mata hatinya mungkin tidak tembus. Kalau kita cuma menekankan biar terima godok dan godoknya Allah baik. Tapi kalau kita arahkan, kalau terima godok Allah, ikhlaskan, insyaAllah kalau diangkat derajat, dapat ampunan dosa, dapat hasanat, kebaikan, insyaAllah jadi ganti Allah, maka dia lebih cepat terima. Ya, dengan kelasnya, kelas budak SMP, jangan dia ilmu budak kuliah. Nah, hakada. ويقول أنها كثير من الناس بخلاف الوعد الأخروي فإن كل أحد يفهمه وكذلك الوعيد. معاشر الأحباب رحمني رحمكم الله. ومن أجل ذلك كان التذكير والوعد والوعيد عامل منفعة إلا البلايا وإلا الطاعات. Nah, oleh karena itulah بخلاف الوعد والأخروي فإن كل أحد يفهمه. Adapun janji-janji Allah yang sifatnya surga, sifatnya yang ukhrawi, yang untuk amal saleh, mungkin orang-orang ada yang begitu gampang memahaminya. Wa min ajli dzalika kan at-tadhkir bil wa'd wal wa'id 'amal manfa'atan indal balaya wa indal ta'at. Oleh karena itu Qutbullah Al-Haddad mengingatkan orang dengan janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah terhadap apa yang kita lakukan dari ketaatan atau maksiat itu lebih bermanfaat, lebih cepat diterima oleh orang awam. Ya, ketika orang nak bermaksiat, hati-hati. Kaget kau dapat penyakit ini, dapat musibah ini, kaget rezeki kau disempitkan Allah. Atau kalau dia berbuat ketaatan, kita tunjuk motivasi bagi istiqamah, karena Allah akan menjanjikan misalnya rezeki yang tanpa diduga gawe kau dilancarkan Allah, dimudahkan Allah. Itu boleh seperti itu. Dan itu lebih manfaat untuk orang awam. Innal balaya inda ta'at wa indal ma'asi wa ghairi dzalika, wa lihadza tara kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam mashhunina bi dzikril wa'd wal wa'id. Oleh karena itu kita lihat kata beliau di dalam kitab Al-Qur'an, di dalam sunnah-sunnah Rasulullah itu kebanyakan membanyak targhib wa tarhib. Ngajak dan mengingatkan untuk kebaikan dan mengancam atau mengingatkan orang untuk menjauhi kemaksiatan. Dengan apa? Dengan janji-janji Allah. Siapa yang mengamalkan ini dapat pahala sekian, siapa yang mengamalkan ini dapat pahala sekian, diampunkan dosa, diangkat derajat. Anak yang ada sudah cukup. Tak ada ngebuk nyari duit lagi tak? Tidak lagi nyari duit. Ngapa? Dari anak-anak sudah berbeda cukup. Si pulang ngunjuk. Yang pergi anaknya 10. Oh, Masya Allah. Ya, ngunjuk ya. Anak lebih lagi. Ada pakai sedekah. Alhamdulillah. Ngapa ya anak nyari duit lagi? Ngapa anak berbisnis lagi? Allah sudah tunjuk nikmat. Sumber rezeki yang didatangkan Allah dari bawah, dari anak keturunan anak badan sehat, gawe tidak lagi pensiun, tinggal anak taat, tinggal memperbanyak ibadah. Kita pengen macam itu, ikhwan. Ya, masa senja, masa tua kita menikmati hasil itu, bukan hasil anak kita berhasil baik, tapi dapat rezeki dari anak keturunan kita atau dari sumber-sumber rezeki yang halal, dan kita punya waktu luang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah wa Rasul.
Walihada tara kitabullah wa sunnati wa rasulih sallallahu alaihi wasallam masyhurina bidzalik al-wa'd wal wa'id wal wa'd wa tadhkir, dan nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan itu isi Al-Quran dan sunnah Rasulullah kebanyakan. Fafham hadhil jumlah wa ta'ammalha tursyad. Pahamilah hal-hal ini, kata beliau, maka insyaallah setelah kau renungkan kau akan mendapatkan petunjuk. Wa tawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Lalu berserahlah diri kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya. Dan berarti dari ungkapan ini banyak ayat akan menjelaskan kebalikannya. Kalau orang ngandal ke diri sendiri, Allah bakal benci. Ya, ngasuh aku pacak, kami punya alat, kami punya sistem. Sekarang subhanallah ya kawan, ada 1001 hikmah yang kita saksikan dan kejadian di Los Angeles ini. Negeri yang paling hebat, ngaku paling ngetop, paling segala macam. Ketika Allah datangkan api itu, Allahu Akbar. Mungkin Palembang habis Palembang. Rumah mewah, gedung mewah, pinggir pantai, sumber banyu itu 10 meter depan rumah mereka. Tapi tidak manfaat, subhanallah. Mereka punya alat penyedot segala macam hebat kalau tidak manfaat. Api pajak loncat, api pajak jadi muter-muter. Subhanallah. Disitulah kesombongan manusia ditunduk oleh Allah. Ya memang ya mungkin jiwa kita ni kualat setrum itu. Setrum namanya kan. Iya, negara namanya setrum tadi. Cepat setrum langsung. Nak hancurkan Gaza, nak dijadikan apa? Api neraka. Nah, kau pindah ke neraka kalau kau. Ya. Walaupun ada juga sebagian umat Islam, ya, sekelintir umat Islam yang tinggal di situ kena juga musibah. Tapi yang jelas orang-orang kafir, sumber maksiat di situ hancur ludes. Wahal kata ikhwan, kurang apa mereka dengan kebanggaan, kehebatan, ya, tidak mampu mereka mencegah itu, subhanallah. Dan api itu berjalan terus. Ya, nak nyalakan apa? Nyalakan si santana, ya, santana namanya, ya, angin itu. Sudahlah, itu karena kesombongan, keangkuhan tadi. Allah juga peringatkan. Ala kulli hal ya ikhwan rahimani rahimakumullah, fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kita sombong, naudzubillah. Dan maka dalam doa kita mengatakan ya hayyu bi rahmatika nastaghith wa min 'adzabika nastajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min alqika tarfatal 'ain. Ini ketawaduan seorang hamba mengungkapkan ini. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Ini doa zikir ajaran Rasulullah. Alhamdulillah ada dalam Bidul Latif. Kalau antum wajib baca Bidul Latif. Ya Hayyu Ya Qayyum. Kita memuji Allah dengan ucapan Ya Hayyu Ya Qayyum, Maha yang Maha Agung, yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Dengan rahmatmu kami memohon pertolongan. Wa min 'adzabika nastajir. Dan dari azabmu kami mohon perlindungan, ya Allah, lindungi kami. Rahmatika nastaghith min 'adzabika nastajir aslih li sya'ni kullah. Baguskanlah keadaan hidup kami ya Allah seluruhnya, dunia ukhra akhirat, dunia akhirat gara-gara. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi. Jangan kau serahkan urusan untuk membaguskannya kepada diriku. Aku tak punya kekuatan sama sekali. Wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min ghairika. Walau apapun kepada siapapun dari makhluk ya Allah, jangan. Aku minta sepenuhnya dari engkau ya Allah. Kamu manusia sama macam aku, lemah juga. Kita sering ikhwan. Contoh ni sudahlah, negeri kafir kan dihabis-habiskan oleh Allah. Belum selesai sampai sekarang masih. Ya, Allah nak muas-muaskan, ya, mereka yang bermaksiat, yang sombong, yang angkuh itu sekarang dibabaskan Allah, hancur. Bahkan wilayah yang sudah hancur binasa ini lebih luas dari hancurnya Gaza dan sekitarnya, lebih luas sudah. Ya, keluaran sudah 4.000 triliun sudah, bukan lagi miliaran, triliunan sudah. Kalau nak hidupkan bangun lagi negeri itu menjadi berapa butuh 20 tahun. Bahkan mereka katakan seperti bom atom sudah, efeknya dahsyat. Kalaupun mereka nak baguskan itu banyak zat-zat bangunan yang terbakar itu beracun. Nah, ini sudah mengerikan lagi. Dalamnya bakal muncul penyakit pula dari situ. Bahkan muncul penyakit pula dalam lagi dari situ kali. Ya. Tunggu biadab Allah itu kalau sudah Allah sekarang. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Wahai katanya, wala takilni ila nafsi. Jangan kau serahkan urusan untuk membaguskan diriku, keadaanku, keluargaku, semuanya, dunia akhirat urusan ini, ila nafsi, kepada diriku ya Allah, karena aku lemah, aku tidak mampu. Wala ila hadin. Walaupun kepada siapapun makhluk, entah itu malaikat, entah itu jin, entah itu manusia.
Secerdas, sehebat pun manusia dengan secanggih pun alat itu, tidak akan memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah. Tarfatal ain, walaupun segedip mata, jangan ya Allah. Kalau kita ni baru baca mengucapkan ikhwan, memahami mengucap alhamdulillah nikmat. Kalau mereka oleh Allah sudah benar-benar, hati mereka tidak pernah lepas. Makanya balik lagi tadi, la khaufun alaihim wa lahum ya. Nampak sepenuhnya mereka tidak pernah naik nafas sekali kecuali mereka merasakan dalam perlindungan Allah, izin Allah segalanya, tidak lepas. Tarfatal ain, ya, dalam sebagian riwayat doa ini tidak pakai kalimat ini, sebagian ada. Wala takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfatal ain. Walaupun dengan siapa pun, dengan makhluk pun, entah malaikat yang super hebat atau jin atau pun, tidak bakal ada kemampuan kalau tidak diizinkan Allah, tidak dengan ketentuan Allah. Walaupun segedip mata ya Allah, walaupun segedip mata. Ketika kita tidur yang mana? Fikir sudah kita tidur, namanya tidur. Kalau nanti ada serangga masuk ke kuping, masuk ke hidung, siapa yang nak jaga? Nanti kalau nanti berfikir macam itu, oh kaki anak-anak lagi tidur, ada serangga masuk lewat kuping, lewat hidungnya. Pikiran itu masuk, pikiran itu, ketakutan itu, nanti tak pacak tidur setiap malam. Nyago itu terus. Nyago itu tak pacak tidur nanti. Tapi pernah tak nanti berfikir? Anak nanti yang bayi itu, yang kecil, yang 1, 2, 3, 4, 5 tahun itu, pernah tak terfikir kalau ada serangga masuk ke hidungnya atau masuk ke kupingnya? Pernah tak terfikir kita macam? Tak pernah. Apakah tidak mungkin terjadi hal itu? Mungkin tak terjadi. Mungkin, tapi kita tak pernah Allah berpikiran seperti itu. Ini bentuk rutufnya Allah. Kita pasrah lah sama Allah. Kalau tidak, kalau kita tak baca dia, ayah aku tak baca nak nyaguan aku sampai malam tidur, kita sumpah lah ya. Apa yang terjadi? Kupingnya kita sumpah, hidungnya kita sumpah, mulutnya tak malam pun kita kembali. Ya, iya kan? Tapi tak pernah inti sama diri kita, tak pernah berfikir macam itu. Ya, kita tak pernah berfikir seperti itu. Hidup yang kita normal, tawakal Allah. Ya. Siapa yang menunggu kita? Allah. Yang memberi kita semua Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya upaya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah mendatangkan satu kebaikan atau menolak satu keburukan kecuali dengan izin Allah, dengan ketentuan Allah, dengan qudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Ma'asyal ahbab, hadirin rahimakumullah. Seperti itulah pula yang dialami oleh Rasulullah SAW dalam segala gerak-gerik kehidupan beliau. Wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, ya, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kalau kita pakai akal logika kita, ya siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan yang dialami oleh Rasulullah SAW? Tapi ketika itu kekuatan Allah yang menghendakinya, Allah yang menginginkan dan Allah yang memberikan kekuatan, maka tidak ada sesuatu yang mustahil untuk seorang hamba Allah. Ya. Sampai dikata ini cuma ungkapan ulama ikhwan, ya. Minta maaf, kita yang gai pas-pasan, kiri, buntu, motor dak punya, ngentol terus, rumah masih ngontrak, kira-kira mungkin tak kawin dengan anak